Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riyad Azhar, NIM 1924 1010 2059 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan jawab dan jelaskan tentang dari modul praktikum 4 dan 5 tentang classification tree. Dari soalnya di sini mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset Wine, Paima Indian Diabetes, dan juga breast cancer. Lalu hitung akurasi berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20, 30, dan 40. Kita masuk ke jawabannya. Oke, pertama-tama kita akan mengimpor semua modul ini. Yang pertama dari Pandas, scalarnya ini, CSV, trend test split ini untuk memisahkan data train dan juga data test. Lalu confusion matrix ini untuk melihat klasifikasinya, untuk melihat mana bagian yang salahnya saat memeriksa data test nanti. Lalu juga ada decision tree classifier. Ini untuk pohon untuk mengklasifikasi pilihannya. Yang ini bakal masuk ke kelas mana, ini bakal kelas mana. Lalu ada accuracy score. Di sini untuk nanti mengecek skor berapa yang benarnya. Lalu di sini load wine dan juga load breast cancer. Ini menggunakan dari dataset yang ada di Scalar agar tidak memakai CSV lagi. Untuk yang Paima Indian Diabetes itu nanti dia bakal pakai CSV sendiri karena berbeda. Lalu ada tree ini, pohon yang termasuk dari decision tree classifier. Pertama-tama kita akan menggunakan load wine ini dulu untuk meng-load dari dataset yang ada. Kita simpan di wine data. Lalu disimpan ini data frame wine datanya disimpan ke wine. Langsung terus di fitur-fiturnya ini dari atributnya di sini terlihat ada alkohol juga sampai ini proline. Lalu ada database shape, wine shape ini, jadi kita bisa melihat ukuran dari si dataset wine ini. Dia memiliki 178 baris dan juga 13 kolom. Wine head untuk 5 indeks dari dataset wine-nya. Oke, lanjut. Lalu wine values dari wine, dataset wine. Sini kita akan ambil semuanya. Lalu akan diambil dari kolom 0 sampai 12. Indeks 0 sampai 12. Lalu ada data target untuk mengambil dari si atributnya ini. Juga ada di sini extract, extract. Nah, di sini melakukan pemisahannya gitu. Data trend juga data test akan dibagi di sini untuk X, Y, test size. Nah, ini berapa yang diambil untuk data testnya. Jadi diambil 20%. Jadi untuk trainingnya itu 80% nanti sisanya. Random state 100. Nah, ini kenapa dikasih random state 100? Random state 100. Jadi biar datanya itu nggak berubah-berubah gitu. Kalau misalkan ini tadinya ini defaultnya itu non. Kalau misalkan seperti ini nanti dia bakal berubah dari angkanya ini. Jadi berubah-berubah terus. Jadi lebih baik dipastikannya jadi 100 jadi 100 semua. Ini bisa berapa aja sampai batas tertentu gitu. Sampai berapa yang 400 berapa gitu. Dicoba. Lalu di sini ada untuk yang 30%, di sini ada untuk yang 40%. Decision tree classifier. Di sini bisa disimpan aja ke variable CF sama random state-nya di 100 biar tidak berubah-berubah. Ini CF fit untuk mengambil dari data trend 1, 20, 30, dan 40. Nah, untuk prediknya ini untuk mengetes dari data untuk nanti dicek data testnya. Oke. Untuk yang data test yang 20%, kita bisa mendapatkan nilai ini 1, 2, 0 ini dari kelas-kelasnya itu.
Kalau misalkan yang kemarin itu yang iris itu kayak setosa, versicolor, dan juga virginica. Jadi ya mirip-mirip seperti itu. Tapi ininya tentu saja beda gitu. Ini untuk yang data test 20%. 20% dari 178. Ini yang 30%, yang ini 40% untuk klasifikasinya. Lalu kita akan membuat dari plot tree-nya ini, dari classifier ini, disimpan ke test representation. Dijadikan teks gitu ya, biar mudah dibacanya. Nah, ini nanti tree ini nih, jadi pohon ini. Nah, kalau misalnya ini nggak jadiin teks gitu, nanti ini kayak berantakan gitu. Disimpan ke dalam seperti ini. Untuk bacanya juga lebih mudah gitu. Nah, kita masuk ke prediksinya. Prediksinya data tes yang tadi itu bisa langsung diceknya ini dari klasifikasi, predik, X-test dari sebelumnya. Lalu untuk confusion matrix. Nah, ini confusion matrix ini fungsinya ini untuk melihat ini, misalkan yang ini dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi nah ini yang dari kelas A ini, yang 8 ini benar. Jadi yang untuk masuk ke kelas B dan kelas C itu nggak ada. Nah, untuk yang ini untuk kelas B, ini kan yang kedua ya, kelas kedua. Jadi yang ke B ini, yang benar itu ada 11, tapi yang kelas B yang masuk ke kelas A ada 2, dan kelas B yang masuk ke kelas C ada 2 juga. Lalu sama juga seperti yang kelas C. Kelas C ini ada yang benernya ada 9. Nah, untuk yang nyasar ke kelas B, itu ada C ke B ini ada 3. Dan untuk kelas C, yang nyasar ke kelas A ada 1. Lalu masukin ke ini skornya. Nanti saya buat ini float untuk mengambil 2% ini format. Jadi 2 aja gitu yang diambil. Jangan 0,7778 itu panjang, jadi saya simpan jadi 0,78 aja. Terus kali 100, biar hasilnya jadi 78. Masukin ke INT. Kalau langsung dimasukkan ke INT dia gak bakal bisa error. Dia harus dimasukkan ke float dulu, baru masukin ke integer. Nah, ini juga sama. Ini untuk yang skor 30%, dia seri 83%. Lalu untuk yang 40%, hasilnya seperti ini. 21, nggak ada. Yang caranya ada 3 sama 2. Yang kelas C ke B sama A ada 1 dan 4 dan 1. Berarti 86%. Lanjut ke dataset kemudian diabetes. Nah, di sini karena dia gak ada filenya harus dari langsung CSV-nya, jadi pakai ini aja. Memakai dari fungsinya Panda, read CSV. Terus langsung aja dilihat dari ukurannya dan juga isinya. Kita shape 798 baris dan juga 9 kolom. Diabetes head-nya indeks 1 mau sampai 5 baris lah. Lanjut ke seperti di atas ya. Nah, ini untuk yang di sini saya memakai variabel i diubah valuasi dari 0 sampai 8. Ya intinya 0 sampai 8 itu ya 9 ini. Terus juga untuk yang itu lagi diambilnya di 8-nya. Lanjut ke ini, trainnya sama. Kita untuk menyimpan data training dan data testnya menggunakan misah dengan train function train test split dari CS color tadi. I, C, size seperti biasa 20%, random state-nya 100 lagi biar sama semua. Sama ini classification-nya, classifier, pohon classifier. Kita memakai fit lagi untuk dimasukkan dari trainnya ini ke trainnya.
Lanjut ke ini untuk mengetesnya. File tesnya ada di test 1 untuk algoritma prediksinya. Oke, sudah. Langsung di print aja. Ini ada data test untuk 20%, 0,1, yang 30% ini, jadi 40%. Seperti biasa. Ini klasifikasinya makin banyak jadinya. Nah ini 0,1,0. Pemilihannya detail gitu, lebih detail dari yang sebelumnya. Jadinya sangat banyak seperti ini. Nah, ini pohonnya. Persis seperti tadi aja. Lalu ada prediction J, sama ini tes. Nah, ini yang tadi confusion metricnya dari si data testnya si J-nya ini, skor diubah lagi seperti biasa, plot lagi, dua format lagi, akurasi skor kali 100 bias skornya. Nah ini 69%. Ini banyak ya, yang kelas A yang masuk ke kelas B, terus juga yang kelas B masuk ke kelas A. 20%. Yang ini untuk 30%, yang kelas A nya kelas B masuk ke kelas akurasi 70%. Ini kelas A kelas B nya 47, yang ini kelas B ke kelas A nya 39, 72%. Breast cancer. Nah ini yang terakhir, dataset breast cancer. Yang ini caranya sama persis seperti yang di A ya, karena dia memakai dari dataset yang ada pada scalarnya tersebut. Jadi langsung masukin aja load breast cancer, simpan ke breast cancer data, pakai function panda lagi, data frame, ini masukin data. Nah langsung kita dapatkan dari feature-nya ini, function feature, juga shape, head. Ini untuk atribut-atributnya. Nah, dan dia ada 30 kolom dan baca 569. Nah ini ada 30, indeks ke 0 sampai 29. Lalu di sini memakai variabel A atau penyimpan dari values dari 0 sampai 30 ini. Kurang dari 30 ini indeks. Jadi yang ambil ya ini 29. Tidak lebih. Kita data target. Lalu disambung lagi, jadi disimpan lagi dari pemisahan dari si data trader juga data test, sama seperti di atas, 20%, 30%, 40%. Minus data 100. Lanjut classification untuk pohon pemilihan klasifikasi, sama juga range data dikasih 100 value-nya biar sama semua, di fitin lagi dengan untuk masukkan mentrainingnya dari data train. Nah ini untuk prediknya, untuk mengetes data testnya dari data test prediksi dan langsung dimasukin aja di sini data testnya. Klasifikasinya 0101, ini 0101, 30%, yang ini 40%. Lanjut ke pohon pemilihan. Ini untuk si pohonnya ini. Nah ini text presentation, ini export text untuk ini biar mudah dibaca. Lanjut lagi prediksinya untuk data tes A, data tes B, prediksi, metriknya, masukin accuracy score-nya lagi untuk 2 format aja biar bisa dikali 100, biar gampang jadiin persennya, masukin dan mendapatkan nilai. Jadi dari ini 43 kelas ini masuk kelas A nya ke kelas B nya 6, ini ketiga, akurasinya 92%. Ini juga 60, ini 9 aja, dan juga yang ini 97 kelas B, masuk kelas A cuma 5. Nah ini juga dikit 77, yang ini ke kelas B nya, kelas A kelas B nya cuma 10,
ini juga 8, hanya 8. Kelas B yang besar ke kelas A, 92%. Mungkin itu dulu aja sih dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.